Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Mister semuanya yang Mister banggakan dan cintai, juga para bunda dan ayah yang ada di rumah, yang mana mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum pembelajaran PA ini yang Mister mulai, ya, pada pertemuan yang kedua ini, terlebih dahulu sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum belajar, ya. Mudah-mudahan ya Allah memberikan ya rezeki berupa pemahaman ya kepada anak-anak Mister, sehingga apa yang Mister sampaikan nanti bisa dimengerti dan dipahami ya. Kemudian mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak Mister semuanya. Ya, diawali dengan pembacaan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa belajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baiklah anak Mister yang Mister banggakan dan cintai, ya. Pertemuan yang pertama kita membahas tentang ya mengaji surat Al-Falaq, yang mana sudah Mister juga jelaskan, kemudian juga memberikan tugas ya berupa menulis surat Al-Falaq dan membacanya dengan tartil ya, dengan fasih ya, yang itu menjadi tugas kepada anak-anak Mister, sehingga dikirim ke Mister. Alhamdulillah semuanya sudah Mister terima. Oke, untuk selanjutnya kita masih membahas surat Al-Falaq, akan tetapi pembahasan yang selanjutnya yaitu yang pertama tentang menghafal surat Al-Falaq. Yang pertama kita sudah mempelajari, pertama adalah membaca surat Al-Falaq, yang kedua menulis. Nah, kemudian juga setelah menulis mengartikan ya surat Al-Falaq. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah menghafal surat Al-Falaq. Kemudian selanjutnya juga pembahasan yang keduanya yaitu tentang memahami makna surat Al-Falaq. Ada apa sih dengan surat Al-Falaq itu? Ya, nanti kita pelajari di sini. Yang jelas ya sudah kita pelajari bahwasanya surat Al-Falaq ini merupakan surat yang ke-113. Ingat, dalam Al-Quran urutan 113. Jumlah surat yang ada dalam Al-Quran itu sebanyak 114 surat. Nah, surat Al-Falaq ini termasuk surat yang ke-113 ya, yang artinya Al-Falaq itu waktu subuh. Oke ya. Mungkin anak-anak Mister sering membaca di rumah. Ya, akan tetapi apa sih maknanya, kandungannya apa sih bisa di dalamnya? Nanti kita bahas di pembahasan yang B ini ya, memahami maknanya. Oke, kemudian sebelum kita memasuki materi yang ini ya, kita masuki di materi ini tentang menghafal surat Al-Falaq. Di sini anak-anak Mister di samping yang pertama bisa menulisnya dengan bagus ya, belajar. Kemudian yang kedua juga membacanya juga dengan bagus ya, panjang pendeknya dengan fasih ya, sesuai dengan aturan tajwid ya, juga beserta artinya juga sudah menulis ya. Di sini harus menghafal, dihafalkan ya. Karena apa? Karena ini penting ya. Karena surat Al-Falaq ini termasuk bisa juga ya dijadikan sebagai doa juga untuk kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, di sini ya surat Al-Falaq kita ingat terdiri dari 5 ayat. Ya, surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat ya, ayat 1 sampai dengan 5. Di sini bisa tuliskan lagi nih ke surat Al-Falaq Arabnya ya. Kalau artinya anak Mister juga sudah menulis ya, tinggal dibaca lagi. Oke, ini harus dihafalkan. Di rumah dihafalkan karena nanti ada juga soal terkait dengan surat Al-Falaq ini ya. Makanya kalau kita hafal, kalau anak-anak Mister hafal di rumah, insya Allah kalau ketika ada tugas berkaitan dengan surat Al-Falaq, insya Allah ya mudah untuk mengerjakannya. Makanya dihafalkan di rumah. Oke, Mister baca dulu ya. Perhatikan. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke ya, itu adalah surat Al-Falaq, terdiri dari 5 ayat. Oke ya, ini nanti oleh anak Mister dihafalkan di rumah. Karena sekali yang Mister sampaikan ada soal nanti terkait dengan surat Al-Falaq ini. Ya, contoh soal misalkan ya, sebutkan ya
ayat ketiga surat Al-Falaq. Nah, kalau misalkan anak bisa tidak hafal, bagaimana bisa mengisinya? Makanya dihafalkan dulu ya. Oke, lanjut ya. Pembahasan selanjutnya yaitu yang B-nya. Perhatikan semua ke depan. Yang B ini kita mempelajari tentang memahami makna surat Al-Falaq ya. Sudah pernah Mister sampaikan dari awal. Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113. Ingat, surat Al-Falaq adalah urutan surat yang ke-113 di dalam Al-Quran dan termasuk ke dalam juz yang ke-30 masuknya. Ya, ini tuh. Kemudian yang di dalam Al-Quran dan diturunkan di kota Mekah, ya, yang disebut dengan surat Makkiyah. Ya, jadi surat Al-Falaq ini surat yang terdiri dari 5 ayat yang Allah turunkan di kota Mekah, ya, yang disebut dengan surat Makkiyah. Jadi ada dua istilah, ada surat Makkiyah, ada Madaniyah. Surat Makkiyah ini adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah, termasuk ke dalam surat Makkiyah. Biasanya cirinya ayat-ayat pendek biasanya. Akan tetapi ya, yang lebih identik adalah kenapa disebut surat Makkiyah, karena diturunkannya di kota Mekah. Kemudian ada surat Madaniyah, adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah ketika Nabi telah hijrah ke kota Madinah. Itu adalah penjelasan dari Makkiyah dan Madaniyah. Nah, surat Al-Falaq ini termasuk surat tergolong surat Makkiyah. Kenapa surat Makkiyah? Karena surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah, makanya termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Oke ya. Kemudian surat Al-Falaq itu sendiri ya diambil dari ayat pertama yang artinya waktu subuh. Nih, ya. Jadi surat Al-Falaq ini diambil dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Nih, Al-Falaq birabbil falaq. Qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung kepada Allah ya. Aku berlindung kepada birabbil falaq, kepada Tuhan Al-Falaq waktu subuh. Jadi surat Al-Falaq diambil dari ayat pertama surat Al-Falaq yang artinya waktu subuh. Ya, jadi ingat tuh, Al-Falaq diambil surat yang pertama yaitu ayat pertama yaitu Qul a'udzu birabbil falaq yang artinya waktu subuh. Ya, jadi surat Al-Falaq ini ya menceritakan tentang waktu subuh, yang mana siapa sih yang memiliki waktu subuh? Yang menguasai waktu subuh siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya qul a'udzu, katakanlah aku berlindung birabbil, kepada Tuhan Al-Falaq yang menguasai waktu subuh. Oke, selanjutnya surat Al-Falaq termasuk surat Al-Mu'awwidzatain. Ya, zatain dipakai zal ya. Al-Mu'awwidzatain. Apa sih Al-Mu'awwidzatain, Ustaz? Ya, yang berisi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan atau penderitaan yang merugikan manusia. Jadi surat-surat yang termasuk surat Al-Mu'awwidzatain ada dua. Nih, perhatikan nih ya. Yang pertama adalah surat An-Nas. An-Nas termasuk surat Al-Mu'awwidzatain. Nah, yang kedua ada surat Al-Falaq, termasuk ke dalam surat Al-Mu'awwidzatain. Artinya apa? Artinya surat yang berisi tentang permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi daripada surat itu yang menceritakan atau berisi tentang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan ya, dari kejahatan atau penderitaan yang merugikan manusia, yang merugikan kita. Contoh dari sini, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan waktu subuh, min syarri, dari kejahatan ma khalaq, ya, makhluknya atau makhluk yang diciptakan. Ya, apa makhluk Allah? Apa saja makhluk Allah? Ya, bukan hanya manusia, ya, bukan hanya binatang, tapi juga Allah menciptakan yang namanya makhluk gaib seperti jin. Ya, itu termasuk daripada makhluk Allah. Ya, termasuk tadi binatang, termasuk makhluk Allah. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Falaq ketika kita berada dalam suatu ketakutan, berada dalam suatu keadaan yang mencekam, ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Falaq ini. Ya, karena isinya adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluknya, makhluk Allah semuanya, baik berupa zin yang tidak terlihat,
ya, atau berupa yang terlihat seperti apa? Ya seperti apa namanya tadi di sini salah satunya adalah surat Al-Falaq ini berlindung ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan ghasiqin malam idza waqab apabila telah gelap gulita. Jadi kalau udah malam itu berbahaya. Artinya apa? Jalan tidak terlihat kalau tidak ada penerangan. Maka di situ banyak makhluk Allah. Ingat makhluk Allah yang bisa sampaikan bukan hanya manusia, ya, bukan hanya malaikat, termasuk binatang. Apa itu ada ular misalkan? Itu makhluk Allah. Dengan kita membaca daripada Al-Quran ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari semua kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi surat Al-Falaq ini termasuk dalam surat Al-Mu'awwidzatain. Artinya surat yang berisi tentang yang permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan dan penderitaan yang merugikan kita sebagai manusia. Maka dari itu ya, sebelum kita tidur ya, kita dianjurkan ya untuk berwudu, kemudian membaca